Ini stroberi yang udah kita tanam di bawah pohon anggur yang udah kita pasang plastik UV. Nah, kita lakukan tumpang sari. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grip. Gimana kabarnya viewer atau subscriber dari Kurnia Grip? Ini kita mau lihat nih perkembangan yang udah kita pangkas setelah kita lakukan pemasangan plastik UV. Jadi kita bentuk ulang lagi karena kemarin di musim hujan ini lumayan banyak yang kena jamur. Jadi kita lakukan pemangkasan dan pembentukan ulang lagi yang udah kita lakukan pemangkasan beberapa waktu yang lalu. Ini seperti kita lihat tuh ada sebagian yang udah mulai tumbuh dan bagian lagi di bawahnya ini kita bikin tumpang sari, kita tanam yang namanya stroberi. Ini baru mulai kita tanam karena pemanfaatan lahan yang udah kita kasih plastik UV. Jadi tidak semua yang kita pasang, ini yang sebagian juga masih terbuka. Jadi inilah yang udah mulai kita pangkas, sebagian udah mulai sprut. Nah, ini kita pangkas di bagian tersiernya, langsung kita pendekkan dan di sini kita pilih. Jadi ini satu-satu aja, yang lainnya kita buang, kita sortir. Nanti kita pilih, kita tunggu yang paling bagus dan yang lainnya nanti langsung kita buang. Ini jenis akademik nih. Nih seperti ini udah mulai tumbuh, udah mulai normal lagi daunnya, karena yang jelas air hujan ini yang gampang menimbulkan jamur. Nah, ini untuk jenis ninelnya. Jangan lupa setiap tumbuh tunas langsung kita pangkas, namanya langsung buang tunas air. Ini masih ada buahnya. Nah, ini biasanya kalau ninel ini sangat gampang, dipangkas langsung keluar bunga. Ini mantap, masih keluar bunga. Sebagian juga masih belum tumbuh. Terus ini kita di bawahnya kita lakukan tumpang sari. Ini kita buat dari paralon dan media tanamnya pun ini bukan hidroponik ya, ini tetap menggunakan media tanah campur pupuk kandang. Kalau untuk stroberi ini dibuat seperti ini, di bawahnya dilubangi. Nantinya kalau penyiraman atau pemupukan, pupuknya pun tidak hilang karena dia akan jatuh di media anggur. Jadi pupuknya walaupun nanti netes ke bawah tetap berfungsi. Nah, ini sebagian nih katanya daunnya udah mulai seger-seger. Kalau udah di UV bunganya pun udah mulai kelihatan besar-besar nih. Ini kita bikin 2 sap. Dan untuk penyiraman mungkin masih ada yang bingung gimana penyiraman. Kita menggunakan paralon dan kita pasang, ini namanya seperti sprinkle ini. Nah, ini bisa kita lihat nih
nanti akan kita coba. Jadi yang ninel sebagian juga udah mulai tumbuh. Kalau yang ninel ini rata-rata setiap pangkas langsung tercabut bawah bunga. Dan ingat untuk menjaga nutrisi agar terus ke atas, ini yang tumbuh di batang-batang ini dipotesin, jangan dibiarkan. Ini biasanya dia kalau dipangkas atas bawahnya tetap tumbuh terus. Jadi tunas itu walaupun udah kita potes berpuluh-puluh kali tetap mau tumbuh. Jadi jangan khawatir kalau mata butnya udah rusak tidak tumbuh, tetap tumbuh. Ini tabula pot yang buahnya lebat udah laku, jadi udah diambil sama pemiliknya. Ini kita akan lihat gimana cara penyiraman yang udah kita pasang greenhouse, karena kalau udah dipasang atap UV ini penyiraman tetap harus rutin, karena walaupun musim hujan airnya udah tidak masuk lagi atau tidak bisa membasahi tanamannya ataupun medianya. Jadi harus kita rajin siram. Jadi penyiraman kalau di sini diusahakan tanah ini basah merata. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi jangan sampai kekeringan. Oke, akan kita coba penyiramannya. Penyiramannya gampang, tinggal buka stop kran. Dan nanti kalau udah penuh semua paralnya dia akan pecah. Nah, dia udah merata. Penyiramannya. Jadi walaupun yang tanaman stroberi ini agak jauh, ini kan karena dia bisa lembut pecahnya, jadi penyiraman ini bisa merata. Jadi bisa kita bagi salah satu, karena setiap baris ini ada stop kran. Jadi kalau airnya kurang kenceng bisa kita kurangi untuk nyiramnya. Jadi ini tidak menggunakan pendorong, hanya dari tower. Oke, dan kita lihat juga tanaman yang sudah dipasang UV lainnya. Nih, sambil merawat kita harus kontrol tunas air. Ini yang tidak terkena air hujan nih, tunas air. Dan jangan lupa kalaupun ada sulur, nah, seperti ini, harus dibuang sulur di samping bunga. Ini yang di pinggiran gazebo, ternyata bunganya juga banyak. Ini yang belum kita pangkas ini karena kita masih nunggu musim
kemarau ataupun hujannya mulai reda, karena kalau masih musim hujan pemangkasan total ini nanti akan berpengaruh di pohonnya, kadang setak ataupun biasanya bisa mati. Nah, jadi yang kita pasang UV itu sekitar cuman mungkin sekitar 70 batang. Ini yang tidak kita pasang, kita biarkan dulu biar bertahan. Dan ini kadang walaupun dia mau tumbuh ini kurang sehat. Karena apa? Karena di sini tidak pernah ataupun sangat jarang sekali kita lakukan penyemprotan fungi ataupun insektisida. Nih, karena beberapa bulan ini lumayan ramai pengunjungnya, jadi kita tidak sempat semprot. Ini buahnya mulai bintik-bintik. Oke, mungkin itu dulu update di kebun anggur mini Corner Crib. Mari kita belajar bersama menghijaukan bumi pertiwi dengan menanam anggur ataupun tanaman yang lain, agar tempat kita walaupun kecil bisa menjadi produktif. Jadi jangan terpengaruh dengan yang nggak punya lahan lebar. Walaupun kecil, walaupun tidak terlalu lebar, atau kalau kita kelola, insya Allah akan menghasilkan yang tidak kalah dengan lahan yang lebar. Oke, jangan lupa untuk pendatang baru subscribe dan klik loncengnya biar bisa mengikuti terus perkembangan di kebun anggur mini Corner Crib. Jangan lupa like, share, and comment. Dan kalau masih kurang yakin ataupun agak lambat di komen, bisa langsung ke WA. Bisa langsung WA, usahakan di malam hari, karena kalau pagi ataupun siang biasanya lagi sibuk beraktivitas. Oke, salam pengangguran dari Tubaba.